Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang studi kasus kami yang berjudul perancangan dan simulasi sistem lampu lalu lintas berbasis logika digital. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan nama saya Rafa Kaisar Bagja dan rekan Perkenal, saya bernama. perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq. Dan saya perkenalkan nama saya Yanur Rohmawan. Kang Yanu. Di slide kedua, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang proyek kami, yaitu lampu lalu lintas adalah sistem pengatur arus kendaraan otomatis yang bekerja berdasarkan urutan waktu tertentu. Sistem ini menggunakan prinsip dasar logika digital, yaitu kondisi on dan off, yang menjadikannya contoh ideal penerapan rangkaian digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada slide ketiga, tujuan proyek kami adalah merancang sistem lampu lalu lintas berbasis logika digital. Kedua, mensimulasikan kerja sistem menggunakan Arduino pada platform Walkly. Dan terakhir, memahami hubungan antar input, proses, dan output pada rangkaian digital. Dan pada slide keempat, deskripsi permasalahan dan solusi. Deskripsi permasalahan. Satu, bagaimana merancang sistem kendali lampu lalu lintas yang efisien hanya dengan menggunakan kombinasi gerbang logika dasar. Dua, memastikan hanya satu lampu LED yang aktif pada satu waktu berdasarkan kombinasi input tertentu, agar tidak terjadi tabrakan logika. Lalu pada solusi yang diusulkan, satu, menggunakan peta kernel atau KMap untuk menyederhanakan fungsi logika agar rangkaian lebih ringkas dan cepat. Dua, implementasi rangkaian menggunakan kombinasi gerbang NOT dan N untuk mengontrol 3 LED, yaitu merah, kuning, dan hijau. Oke, selanjutnya ada diagram blok sistem dari studi kasus ini. Di sini saya akan menjelaskan, di sini terdapat ada 3 kotak atau 3 proses. Yaitu yang pertama ada kotak pertama ada 3 saklar. Ada apa aja yaitu A, B, dan C. Lalu saklar ini proseskan langsung ke rangkaian gerbang logika atau Arduino. Lalu dari Arduino ini proseskan lanjut ke lampu untuk menyalakan lampu. Terdapat 3 yaitu ada merah, kuning, dan hijau. Lalu selanjutnya ada tebak kebenaran. Di sini ada 2 input yaitu A dan B. Di sini jika A dan B-nya sama-sama 0, maka yang akan nyala yaitu merah atau satu. Lalu apabila A-nya 0 dan B-nya 1, maka yang nyala akan yang kuning. Dan apabila jika A-nya 1 dan B-nya 0, maka yang akan nyala atau angkanya 1 itu hijau. Lalu apabila jika A dan B-nya kedua-duanya sama-sama 1, maka tidak akan ada lampu yang menyala. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Jaki. Ya, selanjutnya ini ada penyederhanaan logika menggunakan KMap. Penyederhanaan fungsi logika bertujuan untuk membuat persamaan menjadi lebih sederhana tanpa mengubah hasilnya. Dalam KMap, semua nilai satu yang berdekatan dikelompokkan. Variabel yang dirubah akan dihilangkan
sedangkan variabel yang tetap dipertahankan. Hasil akhirnya adalah fungsi logika yang minimal yang membuat rangkaian lebih efisien dan tidak membutuhkan banyak komponen. Selanjutnya ada kemaf lampu merah. Untuk lampu merah, hasil penyederhanaan kemaf menghasilkan persamaan M sama dengan A N B not N C not. Artinya, lampu merah akan tetap menyala ketika A bernilai 1, B bernilai 0, dan C bernilai 0. Selanjutnya ada kemaf lampu kuning. Untuk lampu kuning, persamaannya adalah A not N B N C not. Artinya, lampu kuning menyala ketika A bernilai 0, B bernilai 1, dan C bernilai 0. Selanjutnya ada kemaf lampu hijau. Sedangkan untuk lampu hijau, persamaannya adalah A not N B not N C. Lampu hijau akan menyala ketika A dan B bernilai 0 dan C bernilai 1. Oke, lanjut kepada Kang Yanu untuk pembahasan ini. Dan selanjutnya adalah rangkaian logika digital lampu merah. Nah, di sini terdapat tiga input, yaitu saklar 1, 2, dan 3. Lalu menggunakan gerbang NOT sebanyak 3 dan gerbang N sebanyak 3 juga. Untuk menyalakan lampu merah, kita memerlukan saklar 3 disalurkan kepada N, lalu saklar NOT dari saklar lainnya ditutup agar tidak menyalurkan, agar yang lainnya tidak ikut menyala. Dan kemudian adalah rangkaian logika digital menggunakan lampu kuning. Untuk lampu kuning, kita memerlukan saklar nomor 2 untuk menyalakan lampu kuning tersebut. Saklar pertama menyalurkan melalui gerbang NOT agar tidak bisa menyalakan yang lainnya. Lalu disambungkan lagi ke gerbang N agar lampu kuning tetap menyala. Dan terakhir adalah rangkaian logika digital lampu hijau. Untuk menyalakan lampu hijau, kita memerlukan menyalakan saklar nomor 1. Lalu disambungkan ke gerbang N yang terakhir, yang paling bawah. Dan gerbang lainnya menyambungkan ke gerbang N agar tidak ikut menyala. Dan jika kondisinya dua saklar menyala, itu nggak bakal nyala lagi. Yang lainnya semuanya bakal mati. Oke, selanjutnya ada simulasi rangkaian dari studi kasus ini. Di sini yang kita lihat, di sini ada Arduino Uno. Di sini fungsinya di sini untuk mengatur atau menyalakan LED atau matinya LED. Di sini ada resistor di sini untuk menyalurkan menyalurkan sebuah sebagai mengalurkan sebuah arus untuk listrik untuk menyalakan sebuah lampu LED ini. Lalu di sini terlihat jika dari kodenya seperti ini. Lalu jika di sini lihat hasil outputnya, jika lampunya menyala, maka merah dan kuning akan mati. Jika merahnya menyala, maka kuning dan hijaunya mati. Dan juga jika kuningnya nyala, maka merah dan hijaunya akan mati.
Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Jaki. Ya, selanjutnya itu kesimpulan dan yang terakhir ini ya. Kesimpulannya berdasarkan perancangan dan simulasi yang telah dilakukan, sistem lampu lalu lintas berbasis logika digital berhasil direlasikan dengan baik, mulai dari penyusunan tabel kebenaran, penyederhanaan menggunakan kemap, hingga implementasi rangkaian dan simulasi. Semuanya berjalan sesuai perencanaan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap kombinasi input menghasilkan satu LED yang menyala sesuai logika. Hal ini membuktikan bahwa metode kemap efektif untuk menghasilkan rangkaian yang sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan. Dengan demikian, sistem ini telah bekerja sesuai tujuan sebagai pengendali lampu indikator berbasis logika digital. Oke, sekian dari kami. Di sini ada data pustaka. Kami mengambil sebuah sistem dari sistem sistem rangkaian simulasi rangkaian ini ambil dari YouTube dari ini, dan kami juga mengambil contoh dari Blockly. Sekian dari penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan atau maupun kekurangan penjelasan. Ini yang kami bisa kami sampaikan. Sekiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.